Tutupan FM di mana saja Anda berada, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali pendengar, dan tentunya bersama saya Muhammad Peri ya di program Pojok IKM yang nantinya akan Peri perkenalkan siapa yang berada di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, seperti, yang kita lalu-lalu gitu kan ya, karena memang Pojok IKM ini adalah kerjasama kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntumani FM, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Dan juga kami hari ini, live streaming ya di line Facebook di LPPL Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di Radio Tuntumani FM 102,3 MHz ya. Oke, dan tentunya di kesempatan hari ini langsung saja kita sapa nih siapa yang berhadir. Nah, kali ini ada Bapak Eko ya. Baik, Pak. Beliau ini adalah owner Berkah Lahang ya. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya Pak? Alhamdulillah Mas Ferry. Alhamdulillah. Sehat. Mas Ferry sehat? Alhamdulillah, iya. Oke, nih Pak Eko ini bergelut di bidang lahang nih rekan-rekan. Nantinya kita akan bahas ya selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu kan ya. Dan buat kalian semua yang mungkin mau tanya-tanya nih terkait dengan harganya gitu kan ya, cara pengolahannya silakan ya di hari ini di nomor HP radio di 081150123004 di 081150123004 ya. Mungkin kita langsung saja nih ya. Nah, Pak, mungkin ini baru pertama atau sudah 2 kali ke sini, Pak? Saya hari pertama. Hari pertama ya. Wah, atau pertama ketemu saya Pak Ferry ya, atau Mas Ferry ini. Jangan Pak Ferry, Pak. Mas Ferry aja saja. Oke. Baik Mas Ferry, siap. Iya, siap. Oke, ini kan Berkah Lahang nih. Nah, kenapa jadi namanya Berkah Lahang gitu kan, Pak ya? Dan juga kenapa memilih berusaha ini? Apakah memang potensi di desa Bapak punya banyak lahang nih, pohon-pohon ini gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya melihat lahang, potensi lahang di daerah Ranggang, Pak. Dan sekitarnya ini luar biasa. Iya. Awalnya itu saya melihat banyak pengusaha gula di sana. Tetapi saya melihat dan merasakan sendiri air lahang atau air nira ini sangat bermanfaat buat kesehatan. Iya, sangat. Jadi bukan hanya segar, tetapi menyehatkan. Menyehatkan. Itu yang awal muasal saya tertarik di bidang lahang ini. Selaku pembisnis atau pengusaha, tentu saya melihat ini suatu peluang besar. Ya, peluang. Sehingga saya tertarik untuk mencoba mengemas. Mengemas sedemikian rupa sehingga harga terjangkau oleh masyarakat. Jadi ingin memasyarakat lahang minuman tradisional yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, itu ya pendengar. Jadi kenapa Bapak Eko ya memulai usaha lahang ini, karena memang ada segi bisnisnya yang terjadi di situ gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ada berkahnya, makanya kami namai Berkah Lahang. Iya, Pak. Ini bergelut di bidang lahang nih. Dari tahun berapa sih, Pak? Mulai tahun mengenal lahang itu tahun 2021. Tetapi saya mencoba membuat tuh 2022. Ibaratnya 2021 ini eksperimen dulu nih. Bujur, Pak. Oke, jadi coba-coba dulu ya kan. Cari testi masyarakat ya, cobain dulu kan. Kebetulan perlu saya sampaikan juga, basic kami sebenarnya terapis, Pak. Awal muasal saya tidak berdagang di sini. Saya memberikan free atau gratis. Setiap orang yang pijet di tempat ulun kasih gratis. Lahang ini. Free gitu. Nah, tetapi di situ ternyata di luar dugaan saya selalu menanyakan lagi, Mas, yang minuman kemarin ada lagi kah? Gitu. Di situ timbulnya keinginan untuk bikin namanya lahang ini. Gitu. Jadi saya sendiri juga pernah membuktikan sendiri, karena dulu pernah juga saya punya rematik lah atau sakit pinggang gitu. Ulun sudah coba berobat, ulun coba cari-cari obat yang pas. Sekalinya belum dapat ya, Pak ya? Dapat yang pas. Terus saya coba rutin pagi sore. Alhamdulillah selama 2 bulan selesai itu. Rematik gitu ya? Nah, salah satunya itu, Pak. Ini banyak loh lahang ini rekan-rekan sebenarnya, bukan hanya rematik dan juga yang lain-lainnya gitu. Banyak. Nanti Bapak sebutin deh yang mungkin yang Bapak ketahui terkait dengan lahang ini apa aja gitu. Siap. Nah, tapi ini kan Bapak ini yang
terapis gitu ya Pak Iya, ya. iya, Nah, bergelut di bidang lahang ini karena memang nggih. mencari apa ya, rasa itu harus diberiin dulu nih kepada para pelanggan Iya, gitu ya, iya, gitu, tester pastinya, iya nggih. testinya gitu kan ya. 2001-nya itu kami 2021 ya. nggih, mulai bergerak, Mhm. mulai usaha Mhm. lahang ini tahun 2000 21. deh, Nah, 22 Pak, awal 2022. 22, iya. 2022 nih Pak. Nggih, Nah, itu kan Bapak harus apa ya, meniti proses dan selalu proses nih ini kan ya. nggih, Nah, itu kenapa jadi berani nih Pak untuk memasarkan lahang ini di tahun 2022 itu di awal? iya. Setelah badai komplit semalam itu kan banyak orang yang Badai komplit ya. ya konfit Covid. konfit Iya, Covid ya. ya itu banyak orang yang berdampak lah Mhm. dari segi ekonomi Segi ekonomi. juga gitu. Nah, saya mencoba memberikan nuansa ini apa namanya lahang ini supaya ikut berperan untuk membantu menyegarkan memasyarakatkan lahang supaya masyarakat ini sehat. Jadi minuman ini memang betul-betul tidak hanya segar, tetapi menyehatkan gitu. Terus terutama menyehatkan usaha kami atau ekonomi kami ekonomi kan gitu. masyarakat gitu ya Pak. Nggih. Jadi yang tadinya masyarakat di Ranggang dan sekitarnya tahu gula atau air lahang itu hanya untuk gula abang gula itu. abang atau gula aren. Gula aren. Nah, disitulah saya tertarik. Tidak perlu sampai jadi gula, jadikan minuman sehat. Minum saja. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak Banyak khasiat. ya Pak ya khasiatnya itu Nggih. sangat-sangat mantap lah pokoknya lah Nggih, dengar ya. pasien-pasien itu selalu mengatakan enak Pak. Selain Enak, Pak. enak memang menyehatkan, gitu. Menyehatkan. Nah, itu intinya rekening Iya. enak dan menyehatkan Iya, ya. Iya. benar, benar. Jadi kita kalau berjualan ini ya enak aja gitu ya Pak ya. Karena ada kesan yang sangat bahagia dari para pelanggan gitu kan saat mencobanya gitu kan ya. Iya. Apalagi balik lagi nih cariin si lahang ini gitu kan ya. Benar, seperti itu Pak. Seperti itu ya. Oke Pak, nih kan bergerak di bidang lahang pastinya Pian mungkin punya kebun kah atau mengambil dari petani? Kan ya yang saya dapat dari informasi dari kawan-kawan juga yang bergerak di bidang lahang Nggih. juga nih Pak, yang Nggih. ada di kawasan Ranggang. Mereka itu mungkin ya 1 atau 2 tank aja dapatnya dalam sehari. Nah, itu di tempat Bapak gimana? Baik Mas Ferry, ini yang tertarik dan menarik perhatian saya. Iya. Di daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya di 3 daerah saya lihat dari Guntung Besar, Guntung Besar ya. Betelai sebagian, Bitilai itu. Oh, ada Batilai juga, ya. Batilai itu ada. Kemudian di Ranggang juga. Ranggang dalam. Ada. Bahkan di tempat tinggal ulun daerah Benua Lawas pun banyak sekali. Banyak ya. Banyak. Cuman ada yang petani yang tidak bisa memetik. Kalau nggak ahli itu agak susah. Susah ya Pak ya. Ya, Iya karena tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dan itu tadi benar. Dia hanya paling bisa menderes istilahnya itu paling 1 tank 2 tank aja. Karena itulah akhirnya kami mencoba kolaborasi. Kolaborasi yang mereka memetik lahangnya. Lahang itu yang harusnya jadikan gula, kami minta tidak usah dijadikan gula. Jadi kan minuman aja. Jadi minuman aja. Jadi menyingkat efisiensi waktu, biaya produksinya. Karena kalau gula kan banyak bahan bakar yang harus dipakai sampai jadi gula itu. Jadi, prosesnya lama. Prosesnya lama. Jadi harganya saya kasih harga sama dengan harga yang sudah jadi gula. Makanya mereka sekarang sudah mau mensuplai suplainya ke tempat Bapak gitu ya. Karena harganya sama dengan gula. Iya. Jadi itulah namanya pemberdayaan Pak. Iya, pemberdayaan untuk kita juga sebenarnya gitu kan ya, pemberdayaan ini jadi sama-sama enak ya Pak ya kolaborasinya ini antara para petani dengan Bapaknya gitu kan selaku yang mengolah ini gitu kan ya. Kalau di kita mungkin ya enak-enak aja Pak ya sisa rebus gitu kan ya dan tunggu beberapa jam sudah gitu kan ya. Tapi kalau di tempatnya petani ini ya memang mereka harus turun ke kebun dulu gitu kan, mencari pohon yang memang sesuai dengan kriteria ya kan ya Pak ya. Karena kan memang air lahang ini kalau beda rasa ya agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Benar. Gimana tuh Pak? Semua pohon aren itu menghasilkan rasa yang sama. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Iya. Tetapi kita mix dengan rasa-rasa itu kita mix menjadi rasa yang
lebih nyaman ya. Iya, karena kita ada metode ada metodenya juga nih Pak ya. Wah. Tidak sekedar direbus dari petani langsung direbus enggak ya. Ada prosesnya juga. Oke, jadi ini awalnya nih Pak, awal proses pembuatannya sendiri nih dari Bapak. Nah, apakah memang satu hari itu memerlukan ya 2 jerigen atau 3 jerigen lah gitu? Iya, saat ini kita belum banyak memang, tapi insya Allah kedepannya kita akan semakin besar lagi. Kita ingin produksi massal juga ya. Kita perlu SDM juga, penambahan alatnya juga Pak ya. Jadi memang kita masih sekitar 2-3 jerigen yang besar. 2-3 jerigen itu tak yang berapaan Pak? 40 liter ya? Lumayan lah ya. Jadi kurang lebih 120 liter. 120 liter. Itu pagi sore Pak? Prosesnya Pak? Atau gimana? Pagi aja? Kami ini ada yang sebagian kita kemas di rumah, ada yang kita kolaborasi kepada mitra. Jadi kita kemitraan. Jadi ada orang yang masih banyak nganggurnya, kami tawarin, maulah ngemasi seperti ini, tapi hasilnya sekian. Gitu. Jadi daripada nganggur ya Pak ya? Lebih baik gitu. Mereka kita biasanya mitra kami itu membikinnya itu malam hari Pak. Jadi tidak mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Ya, gitu ya. Jadi enak ya rekan dengar kalau malam hari gitu kan ya, ditinggal sebentar ya, kalau aja gitu ya Pak ya. Kalau siang hari kan orang kerja-kerja gitu kan ya. Nah, jadi berkahnya di situ juga rekan dengar, membuat orang bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Nah, apalagi kata Bapak tadi kan di awal COVID ya, tadi bekas COVID, pasca COVID, pasti kan orang masih mencari tambahan ya kan, penghasilan. Karena memang tidak semudah itu untuk kita bangkit ya kan dari pasca COVID ini sendiri ya Pak ya. Nah, jadi kenapa Bapak memilih ini ya, karena memang itu tadi rekan dengar, ada semacam hal-hal yang memungkinkan ini untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, terutama untuk penyegaran dan juga meningkatkan imun tubuh kita. Betul. Karena di dalam lahan itu sebenarnya ada kandungan isotonik alami. Nah, itu yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Artinya isotonik alami ini adalah satu bahan yang seperti di Pocari Sweat. Jadi orang minum Pocari Sweat kan langsung segar. Tapi kalau Pocari Sweat kan pabrikan. Kalau ini lebih alami. Iya. Jadi, kalau itu kan tadi penuh dengan campurannya. Jadi isotonik alami itu bisa menggantikan ion-ion di dalam tubuh kita yang hilang saat kita bekerja atau berolahraga. Itu akan tergantikan oleh ion alami tadi. Ion alami. Isotonik alami. Isotonik alami. Dan itu orang yang merasa segar setelah minum Pocari Sweat dengan lahang itu lebih segar, lebih ini karena ini alami gitu. Tidak ada efek samping insya Allah ya rekan dengar, dan juga banyak manfaatnya Pak. Sebenarnya apa sih manfaat yang lebih alami lagi nih mungkin yang Bapak rasakan selama ini gitu Pak? Ya, pertama membantu, bukan mengobati ya, saya mengatakan dalam kesempatan baik ini membantu menyehatkan tubuh secara umum ya. Jadi meningkatkan vitalitas. Istilahnya imun tadi. Yang kedua menguatkan tulang. Kalau ibu menyusui itu akan memberikan kelancaran. Ini terutama ibu yang baru melahirkan ya Pak. Yang kan bagus. Asinya kan belum keluar tuh biasanya. Benar. Dan ini juga bisa sebagai penenang. Jadi minum ini karena segar ya, jadi mengurangi stres itu karena ada penenangnya, istilahnya. Bagus nih seperti itu. Dan tentu masih banyak lagi khasiat lahang ini untuk tubuh kita ya. Jadi minum aja nih kan dengar air lahang ya kan. Nah, karena memang banyak banget manfaatnya. Nah, apalagi sebagai penenang bagi kalian yang lagi stres gitu kan ya. Jadi jangan minum yang lain ya. Minum lahang aja gitu kan ya, dan meningkatkan imun tubuh kalian. Nah, apalagi yang lelah bekerja seharian, sakit pinggang, sakit pinggang kata Bapak. Itu bagus sekali Pak. Ini, Pak. Kami juga sudah bisa membuktikan sendiri, dan juga pasien-pasien yang pernah saya tangani itu dia merasakan banyak sekali manfaat dan khasiatnya air lahang ini. Nah, seperti itulah kan ya Pak. Selama ini dibantu sama siapa aja sih Pak?
Sementara kalau di bermitra rumah nih. Sama bini aja Pak. Bini aja. Tapi di luaran kami ada beberapa mitra. Nah, bimitra tadi kan. Iya, jadi enak ya harganya di luar ada, di rumah ada gitu kan ya. Sesuai permintaan. Seperti ada event-event tentu mitra itu semua gerak. Kami ada beberapa channel outlet Pak, alhamdulillah yang bantu kami dalam hal pemasaran. Nah, dalam kesempatan ini saya senang sekali bicara masalah kedepannya Pak, masalah pemasaran lahang, bagaimana memasarkan lahang untuk masyarakat khususnya tanah laut dan Kalsel Pak. Itu di mana aja Pak tempatnya? Kami saat ini bekerja sama dengan menaruh produk kami itu pertama kali di Dekra Pak. Oh, Dekra Nasda ya. Ketika ada event-event, pasti ada diikutkan. mobil expo itu pasti kami diikutkan. Alhamdulillah termasuk paling laris ya Pak. Iya karena sangat laris Pak minuman lahang ini. Terus yang kedua di pusat oleh-oleh yang ada di Muka Kompi ya. Angsau ya, depan Konfi Senapan tuh. Baru nih baru Kokom nah. Iya Kokom ya. Mungkin lah masyarakat Tanah Laut pasti kenal beliau kan. Kenal tuh Bu. Ada pusat oleh-oleh di situ Pak. Ada produk kami juga. Kemudian ada cabang kami yang baru kami rintis itu sampai outlet kami di Bati-Bati Pak. Dekat Simpang 3 Nusa Indah? Ya. Oh. Ada di situ. Simpang 3 Nusa Indah ya. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Oh, di pinggir jalan aja berarti ya? Jalan Pak. Oke. Terus yang terakhir ada, bukan terakhir ya, mudah-mudahan ada lagi. Iya, yang sudah jalan Pak. Ini ada di hotel kami di Gunung Makmur. Gunung Makmur. Oh, Takisung. Takisung Pak. Iya. Pasar situ Pak. Oh, pasar Simpang 4 pasar situ ya. Iya, benar Pak. Oh, iya di pasarnya atau gimana tuh Pak? Di mananya? Jadi masyarakat nih langsung nuju aja gitu. Kalau mau beli. Itu biasanya kami gandeng dengan usaha bini ulun namanya Roti Goreng Papa Punya, itu digandeng di situ. Di situ ya. Iya, dekat David Fried Chicken di situ ada sampai Simpang 4 toh. Oh, Simpang 4 situ ya. Konternya Raudah. Raisal ada konter HP di situ. Filter HP ya. Seberangnya ya rekan-rekan ingetin tuh. Kalau kalian menemu lahang gitu kan langsung aja gitu ya. Beli di sana. Pak, harganya berapaan sih Pak? Nah, ini kan bervariasi nih. Sebetulnya ada 3 varian atau 3 ini harga sebetulnya, yang paling halus paling kecil seperti botol kecil gini 5.000 aja ke user. 5.000 ya. Kalau yang tanggung gini yang 600 ml ini 10.000 ke user. 10.000. Ada lagi yang jumbo Pak. Jumbo berapa Pak? 15 kah? 15 iya. Oh iya. Tetapi untuk harga reseller itu beda lagi Pak. Wah, harga reseller beda lagi ya. Nih. Jauh lebih murah lagi Pak. Nah, jauh lebih murah ya buat reseller nih. Artinya mempunyai spelling untuk di reseller kan Pak. Artinya ambil di kami, kulan kami untuk dijual kembali. Lumayan masih Pak. Lumayan ya, ada untung aja gitu ya pendengar. Nah, jadi lebih murah ya kalau kalian menjadi resellernya Bapak Eko ya. Ujungnya bisa sampai variannya 1.500 sampai 5.000 per botol. Per botol ya, itu sesuai ukurannya ya. Kalian bisa lihat di sini ada ukuran tanggung, ada ukuran yang kecil dan juga ada ukuran yang jumbo ya kan ya. Jadi bervarian harganya dengar. Pokoknya selisihnya 5.000 aja nih ya kan. Ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 dan 15.000. Iya, yang pertama 5.000 yang kecil, yang tanggung 10 yang jumbo ya 15.000. Nah, dan untuk reseller beda lagi. Pak. Iya, jadi buat kalian semua yang mau memperdagangkan lagi gitu kan ya, silakan aja hubungi Pak Eko nantinya. Ya, nah, minimal 20% lah. 20% keuntungannya ya Pak ya. Minimal, nah, itu sesuai dengan kapasitas kuantiti pengambilan. Semakin banyak semakin murah. Kalau sedikit promosi Pak. Gak apa-apa Pak. Ini memang tempat di sini tempatnya pian promosi gitu. Baik. Nah, jadi makanya kesempatan yang baik ini silakanlah gitu kan dipromosikan dagangan pian ini. Kalau boleh ada usaha lain yang digeluti mungkin bisa disampaikan juga sama ke kita di hari ini gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Ferry pada kesempatan yang baik ini. Ini memang
pertama kali kami masuk di studio radio ini, dan tentu ini suatu kebahagiaan, ya, kehormatan buat kami, dan sekaligus ini kesempatan buat kami untuk menyampaikan. Sebenarnya kami sebelum Lahang ini ada beberapa usaha. Yang pertama memang basic kami terapis itu untuk di malam hari, Pak. Malam hari. Usaha yang kita rintis itu bersama keluarga itu ada roti goreng patokannya, roti goreng, kemudian juga kerupuk gandum yang sekarang sudah beredar di mungkin mana-mana, semua outlet ada ya. Outlet ada, Pak. Itu ya. Tapi saya sangat senang di usaha Lahang ini. Kenapa? Ini potensi asli, Pak. Iya. Ini produk asli Kabupaten Tanah Laut. Dan ini masih banyak pohon-pohon yang belum tergarap, Pak. Pohon-pohon aren yang ada di daerah yang kami sebutkan tadi. Saya mencoba riset, bukan riset, survei lah. Survei, ya pastinya. Karena Pak, tergendalanya Pak, ternyata tidak semua orang berani memanjatnya ya, Pak ya. Itu intinya rekan-rekan. Nah, ini makanya kami dorong dengan yang tadinya dia hanya memanjat buah aren, pohon aren itu hanya untuk gula, sekarang cukup untuk minuman tradisional atau istilahnya lahang aren ini aja dengan harga yang sama. Nah, harga sama dengan yang sudah jadi. Sudah jadi ya, berarti yang gula habang tadi, gula aren tadi. Jadi efisiensi tenaga maupun kayu bakarnya itu lebih ada hemat ya. Intinya seperti itu. Sehingga itu menumbuhkan kesan semangat ya untuk bekerja sama itu ada bikin aja namanya Lahang aja gini juga sama jujur aja sama jujur harganya aja lawan nang baik net aja gitu kita geluti aja. Nah jadi sama-sama enak ya dengar ya antara Bapak Eko dengan si mitranya Bapak tadi gitu kan ya, apalagi yang sebagai petani lah gitu intinya ya. Nah inilah mungkin ya rekan-rekan karena keterbatasan juga ya sumber daya yang mau ngambil airnya ini loh. Dan juga bagaimana cara mereka mengetahui pohonnya itu juga susah, Pak, sebenarnya kan yang ada airnya itu yang juga susah sebenarnya rekan-rekan ya. Makanya kenapa tidak banyak dapatnya. Nah segitulah yang mungkin yang bisa dicarikan oleh Bapak Eko bersama petani-petani gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian belinya banyak ya mungkin segini aja nih bisanya sehari gitu kan ya. Jadi ada minimal dan maksimalnya gitu Pak ya dalam sehari penjualan gitu ya. Oke Pak, biasanya dalam satu hari itu dapat berapa botol sih yang terjual gitu? Mungkin kira-kira untuk penjualan Pak lah itu relatif. Kita kalau tidak ada event hari-hari biasa itu kisaran 100 hingga 200 sampai 200 ya cup sama botol. Tapi kalau ada event bisa sampai 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya. Misalnya ada lomba MTQ kemarin, kita bersama teman-teman dari GKN, di situ kita diberi kesempatan untuk ikut pameran, Pak. Alhamdulillah luar biasa, Pak. Luar biasa antusiasnya, Pak. Baik dari peserta dari luar daerah juga menyukai lahan kita, Pak. Sampai beberapa jurnalis yang cari info-info seperti ini tentang lahan, Pak. Ini kalau ada event-event Pak yang kami banyak Pak. Geluti ya Pak ya? Sampai pernah satu hari sampai 500 cup. Cup, wah banyak tuh ya rekan-rekan. Lumayan. Itu belum Pak, karena kami punya target. Saya ingin suatu saat ini saya bermimpi punya impian besar 1000 cup. 1000 cup. Wah mantap juga nih. Gitu. Kalau ada event ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada event langsung aja disiapin bahan-bahannya ya rekan-rekan. Iya, Pak ya. Itu harus koordinasi mitra, nggak bisa hanya satu mitra. Nah, Pak. Betul itu Pak ya. Pak. Karena itulah memang mudah-mudahan ini bisa terwujud lah ya 1000 ini. Pemberdayaan intinya, Pak. Iya, pemberdayaan gitu ya. Itu semua juga tidak terlepas oleh bimbingan, perhatian, bantuan dari Dinas Green ya. Tentu saya dalam kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pak Masuri ya. Kedua juga tidak lepas juga dari bimbingan dari Diskopdak, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Nah, ini semua sangat
luar biasa supportnya Pak. Supportnya ya antara pemerintah ini. Supportnya memfasilitasi kayak event-event semua free Pak. Free ya, nah alhamdulillah. Luar biasa. Tentu juga tidak ketinggalan juga, saya berterima kasih sekali kepada senior-senior kami, baik di GKN Kabupaten Tanah Laut, juga saya berterima kasih juga support doanya juga dari teman-teman Uber Rezeki Pak, karena kami ada beberapa kelompok ya. Itu, ya. Alhamdulillah kesempatan ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya Pak. Kami menyampaikan info-info melalui radio Tutup Pandang FM ini Pak. Tentu saya sangat berterima kasih banyak Pak Ferry juga. Sama-sama Pak. Iya, itulah tadi rekan dengar ya. Tentunya dari beberapa instansi ya kan Pak yang menaungi IKM dan UMKM di Tanah Laut sendiri ya kan banyak gitu kan ya. Dan tentunya dari asalkan kita mau aja membuka diri, insya Allah mereka bantu Pak sebenarnya. Pasti gitu. Pak. Iya. Pasti itu, tidak hanya janji Pak. Kami membuktikan sendiri dan betul-betul saya merasa terbantu di situ Pak. Itu. Jadi saya optimis Pak dengan bimbingan, arahan, bantuan dari beliau-beliau, dari teman-teman senior. Lahan ini nanti akan, insya Allah akan booming juga Pak. Ya. Karena kalau mungkin Mas Ferry tahu di beberapa sudut sekarang kita lihat euforianya namanya teh jumbo mungkin. Ya, teh jumbo. Mohon maaf kami bicara tentang minuman soalnya. Iya, itu sebuah keinginan ya Pak. Satu keinginan yang sama. Itu buat kami sebetulnya bukan hanya pesaing ya. Itu buat kami itu tantangan sekaligus peluang kami. Bagaimana kami bisa kedepannya seperti itu. Seperti jadi jumbo tadi. Setiap sudut, setiap tempat yang strategis itu bukan hanya teh jumbo yang berjejer, tapi lahan jumbo. Seperti itu. Iya. Artinya ada outlet. Kedepannya sepingin outlet ada namanya outlet. Lahang Berkah 88 Pak. Berkah 88 ya Pak. Lahang Berkah 88. Nah ini bila Pak launchingnya Pak? Insya Allah saya targetkan dalam waktu tidak lama lagi Pak. Wah mantap nih. 1-2 bulan ini insya Allah. 1-2 bulan. Di mana tuh lokasinya Pak? Apakah di daerah Plehari sini atau di daerah Takisung atau di mana-mana nih? Kami akan mencoba dari daerah sekitar kami dulu Pak. Oh Takisung, ya Ranggang ya kan? Daerah-daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal kami. Itu kami akan melihat memberikan peluang kepada tetangga terutama yang mungkin mau ya, dan mereka masih mungkin mencari-cari pekerjaan ini. Saya akan coba mereka untuk kolaborasi Pak, mungkin jaga outletnya gimana dengan sistem gaji atau sistem bagi hasil gitu. Saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya nanti Pak. Nah jadi ini buat rekan dengar yang mungkin mau kolaborasi gitu kan ya sama Bapak Eko, ya silakan nih rekan dengar. Ini dalam 1-2 bulan ini insya Allah mudah-mudahan lancar aja gitu ya Pak ya. Insya Allah Pak. Gitu ya, kita doain gitu kan, karena ini memang minuman khas dari Banua Kalimantan juga ya kan, dan juga di Tanah Laut yang harus kita lestarikan nih rekan dengar ya. Nah karena ini banyak juga Pak pemuda-pemuda yang mungkin nggak mau gitu kan, atau sekedar melihat saja tapi tidak mau mewariskan ini, karena memang di potensi desanya banyak gitu sebenarnya gitu kan ya. Nah makanya mudah-mudahan adalah pewaris-pewarisnya, terutama dari Pak Eka juga mungkin bisa kalau ada anak-anak muda bisa diberi cara contoh gitu. Siapa? Iya Pak ya. Karena kan jarang banget nih Pak sudah sekarang ya. Apalagi yang mungkin mengolah dari cucu buyut, dan sekarang mungkin 1 atau 2 orang aja yang mengolah sekarang. Nah, seperti itu kami lihat. Nah, jadi dengan hadirnya Pak Eko ini dengan Berkah Lahang ini rekan dengar, alhamdulillahnya gitu ya, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya. Itu utamanya Pak. Itu utamanya. Iya, jadi bukan hanya semata materi dan juga uang rekan dengar, karena ini memang usaha yang tentunya itu tadi bermanfaat tadi buat orang gitu kan. Mungkin Bapaknya lebih suka ke ini daripada usaha-usaha yang lain yang Bapak sebutkan tadi. Benar. Karena ini Ulun salah satu agen es krim di Kecamatan Takisong. Ke es krim kami menggunakan jasa sales keliling, tetapi saya
suka keliling pakai es ini iya kenapa kan ya itu kan tadi bermanfaat tadi ya kan ya salah satunya itu intinya. Jadi kecintaan saya di situ karena saya merasakan sendiri khasiat dan manfaat. Ada mengandung obat kayak gitu. Kemarin tuh saya merasakan ini dan beberapa pasien juga mengatakan hal yang sama. Nah, ada testinya itu rekeningnya yang membuat kita bahagia kalau membuat jual belikan ini. Nah itu intinya. Benar. Itu ya Mbak. Nah, kalau yang lain kan mungkin biasa aja udah ini. Ini nih kayak ini kita tahu cari contoh yang lain gitu kan mungkin atau ada referensi yang lain sudah segitu aja ya kan. Kalau air lahang ini kita dapat berkahnya gitu kan, kita dapat rasa juga yang khasiatnya dan mungkin rasa yang tidak pernah orang rasakan. Saya pun tidak pernah merasakan apa yang Bapak rasakan nih terkait dengan menjual lahang, tapi saya bisa merasakan bahagianya Bapak kalau berjualan ini gitu kan. Ya itu kenapa jadi lahang ini namanya berkah itu tadi rekeningnya. Saya ambil dari situ. Oke, makanya saya suka Pak kalau ada orang-orang yang berjual lahang ini karena memang berkah itu tadi dan juga membawa manfaat untuk orang lain. Pak, adakah kendala nih selama pian berusaha, selama pian ada terkait dengan bahan atau yang lainnya gitu? Jujur aja ini Pak lah, kalau namanya berusaha ini selalu ada. Ada, pokoknya. Rasa kendala itu pasti ada, terutama dari permodalan. Kita ingin sesuatu yang besar tapi modal kita masih belum mencapai ke situ. Tetapi memang dari dinas-dinas terkait memberikan support itu ada beberapa program. Banyak ya program untuk memberikan modal itu. Tetapi kita menghitung dulu Pak. Di kedepannya sih sebenarnya kami ingin meluaskan lagi ekspansi lah ya gitu. Kedua kendala kami di branding, artinya di bottling ini kami harus masih yang baru itu harus mencari harga murah. Itu harus di Banjarmasin gitu. Botol yang segel. Nah, tentu juga di situ kita harus harganya up juga. Up juga pastinya Pak, karena mengikuti itu tadi botolnya harganya. Kalau nggak mengikuti sakit gitu. Tetapi ada beberapa referensi teman-teman pengusaha itu kalau bisa ngambil dari Surabaya atau dari Jawa, datangkan dalam kapasitas yang besar itu bisa harga lebih murah. Nah untuk besarnya ini itu kan perlu modal yang banyak itu ya Pak. Itu aja sementara kendalanya. Kalau untuk hasil panen petani itu alhamdulillah selama ini nggak ada keluhan dan mereka siap aja. Berapa yang kita mau gitu ya Pak ya. Siap aja ya. Oke. Jadi setiap harinya itu ada ya rekeningnya selalu produksi lah gitu kan ya Pak Eko ini bersama mitra-mitra yang sudah ada gitu kan ya tadi kan ya. Tapi mungkin di kendala botolnya aja mungkin yang perlu bantuan gitu kan ya. Bantuan modal ya. Karena ya itu tadi mungkin kalau suppliernya sudah ada ya, cuman modalnya ini mungkin yang belum ya Pak karena masih memutar di usaha yang ini aja dulu ya kan. Ini aja sudah mantap. Skopnya masih lokal. Padahal kita tentu pengen juga naik kelas di seperti IKM yang lain kan gitu. Kami pengen juga mengembangkan ke wilayah lain. Mudah-mudahan Pak ya tercapai ya Pak. Setelah bottlingnya sudah ready sesuai yang kita angan-angan, kita branding yang lebih bagus lagi. Kita mau ekspansi dengan secara offline maupun online. Ini seperti itu Pak. Nah mantap nih ya Pak Eko ini rekan-rekan ada tentunya keinginan yang lebih maju gitu ya untuk memperluas lahang ini gitu ya. Karena kami sudah yakin dan percaya bahwa di dalam kandungan air nira artinya lahang aren ini luar biasa Pak. Kami betul-betul sudah satu merasakan, kedua banyak pasien yang testimoni ke Bapak ya. Sehingga itu yang memberi semangat untuk kita berjuang ya gitu kan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para pelanggan. Saya melihat dari pesaing kita, mohon izin
pesaing yang kami sebut tadi es jumbo ini di area minuman Pak ya. Kemudian pop es dan mungkin Bapak sudah tahu mulai kecil dulu kan. Begitu hebohnya, begitu viralnya gitu. Nah, dengan khasiat yang belum tentu seperti ini Pak. Disitulah saya meyakini sebuah keyakinan ulun kalau ini di branding dengan bagus, harga terjangkau, dengan konsep marketing yang tentu seperti yang sudah dilakukan para senior-senior KMI yang sudah naik kelas lebih dulu dari ulun, dengan konsep pemasaran melalui digital marketing ya. Sekarang sudah eranya sudah ke situ kan. Iya, kita harus mengikuti pasaran. Tidak bisanya dijajakan seperti kita menjajakan dagangan yang lain ya harus ngikut juga. Insya Allah kami pun akan sementara lagi mau bikin website juga. Gitu. Mantap nih. Nah, sementara ini kan kami masih melakukan online itu hanya melalui beberapa sosmed terus misalnya kayak marketplace, terus kemudian ya Facebook kayak semacam itu aja. Grup-grup WA kan gitu. Kami pengen lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan Pak ya ke depan lancar aja deh gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau pesan nih Pak. Ini kan biasanya air lahang ini ada yang bertahan sehari kah gitu ya kalau di luar ruangan gitu kan ya. Atau gimana nih kalau kita nih yang pesan jauh nih Pak ya. Nah, apakah itu memang bisa nih di tempat Pak Eko gitu kan ya, selama ini kan terkendala yang di lain-lain ini juga ya Pak ya, yang saya dengerin ke situ kan nggak bisa kirim ke jauh nih karena ya itu tadi lahangnya kalau yang biasa kan pasti sehari aja, tapi kalau yang dingin insya Allah bertahan beberapa hari gitu. Oleh karena itu Mas Ferry kita melakukan upaya atau istilahnya metode pendinginan di dalam freezer minimal sehari sehari semalam di dalam freezer itu tadi ya, sehingga di situ akan mengkristal, artinya seperti es batu ya. Itu memungkinkan bisa mengirim ke luar ya Pak ya, area yang lebih jauh. Tapi kalau untuk yang belum di dalam freezer, belum difermentasikan, itu cukup sehari semalam untuk kekuatannya. Apalagi belum dijarang, artinya belum dimasak. Yang masih dari pohonnya itu memang lebih terasa lebih alami, lebih segar, tetapi itu tidak bisa tahan lama. Jadi ya Pak ya, apa cuka atau gimana? Bisa seperti itu Pak. Lambat meminumnya bisa jadi masam Pak. Iya jadi masam itu. Iya nggak jadi manis lagi kayak ini. Manis lagi seperti ini Pak. Kalau ini kami jamin Pak. Insya Allah ini. Ini manis nih rekan dengar ya. Sudah kita proses. Sudah diproses ya kan. Sudah masuk dalam freezer minimal 24 jam lah. 24 jam. Sehari semalam lah. Sehari semalam ya. Ini siap minum ya rekan dengar. Apalagi kalau ditaruh di kulkas lagi ini bisa tahan beberapa hari lagi Pak ya. Bisa 1 bulan enggak apa-apa Pak. 1 bulan ya? 1 bulan enggak apa-apa. Kami sudah coba itu kalau di freezer ya. Ya freezer ya. Jadi jangan ditandakan ya kalau baru minum, ditandakan ya langsung aja minum hari itu juga. Ya kalau kalian dibuat lagi dalam freezer atau kulkas ya silakan. Enggak apa-apa, bisa bertahan lagi gitu ya. Itu salah satu cara perawatan, cara untuk menghindari masamnya tadi. Iya, nah seperti itu ya rekan-rekan. Jadi buat kalian semua yang mau pesen mungkin jaraknya jauh ya kan ya Pak ya, jauh dari tempatnya Bapak Eko ya silakan aja gitu kan, telepon Bapak Ekonya nanti ya kan, sosial medianya nanti bisa disebutkan ya Pak ya. Oke, nah nanti pemesanannya berapa maksimalnya kalau jauh gitu kan ya, kita kan harus ada gitunya Pak. Iya karena kan ongkirnya nih juga mungkin ada gitu ya. Ya, itu ya rekan dengar. Nah itu kalau di tempat Pak Eko ada kelebihannya bisa keluar dari daerah kita lah gitu ya. Nah, asalkan kalian pesannya banyak kan ya. Ada kuantiti. Ya, kuantitinya itu. Iya. Enggak rugi di ongkos. Nah, itu ya. Jadi sama-sama enak kita Pak ya. Iya, oke. Pak, boleh disebutin Pak nomor HP-nya berapa? Sosial medianya apa? Baik Pak. Untuk bagi pecinta minuman tradisional atau lahang ini bisa hubungi di nomor WhatsApp ulun 0831 411
4116 4488. Atau nomor telepon langsung bisa Pak di 0858 2811 5188. Selalu angka 88. Iya. Makanya berkah 88. Berkah 88 tadi ya. Iya, ada apa ini di angka 88 ya, dengar itu ada nomor yang tentunya membuat ini spesial gitu Pak ya. Oke. Kalau untuk sosial medianya ada Pak? Instagram, Facebook ya selama ini atau di mana? Ada sih Instagram, cuma namanya kita ini sudah lansia, belum aktif ya di situ. Tetapi kalau Facebook. Facebook apa Pak? Facebook namanya Wahyudi. Oke, kalau bisa sih namanya nanti Berkah Lahang ya Pak ya, Berkah Lahang 88 bikin Facebook ya, Instagram. Baik Pak. Khusus gitu ya? Iya khusus. Terima kasih. Itu ya ini mungkin belum diketahui banyak orang gitu kan, tapi itu memang perlu gitu. Nah karena kan kita kalau beli itu Pak tahu nama ininya gitu, nama produknya gitu kan. Iya, wah kalau ini kita merasa enak nih, kita cari aja tahu, wah ini namanya Berkah Lahang nih. Coba kita cari di Instagram atau Facebook gitu kan. Terima kasih Mas Ferry, jadi saya tersadar ini benar. Itu kan kekurangan yang kami masih jalani, tapi akan saya upayakan dalam waktu-waktu tidak lama pasti akan melakukan apa yang sarannya Mas Ferry. Jadi Instagram harus lebih aktif ya, terus Facebook khusus lah, misalnya Berkah Lahang 88 gitu ya. Jadi orang ketika ingat Lahang ingat Berkah Lahang 88. Klik aja ya. Iya, terima kasih. Iya, kalau nama Bapak Eko, Eko yang mana nih ya? Banyak gitu kan ya. Nah, jadi itu. Kalau Berkah Lahang kan satu aja. Iya. Di daerah Benua Tengah ya Pak tadi. Iya, ulun tinggalnya di sana Pak. Tapi kami sebenarnya punya rumah juga di Ranggang. Di sana. Karena dulu sering banjir, itu rumah itu kami kosongin. Rencana memang kami akan sell jual ke sana ya. Oke. Cuma produksinya sekarang geser ke Benua Tengah. Benua Lawas Pak. Benua Lawas ya. Oke, sama-sama di daerah Tekisung juga ya rekeningnya ya, tapi kada jauh benar juga. Cuma 15 menit aja Pak. Nah, 15 menit ya. Apalagi tadi cuma 10 menit kurang aja perjalanan. Nah, iya. Kami hitung. Tempuh ya Pak ya di sana. Wah. Iya, alhamdulillah. Tapi aman aja Pak. Aman aja tadi. Jalannya bagus ya rekening jalan arah ke sana sudah ya. Jadi kada ada berlubak-lubak lagi dah. Amin ya. Oke Pak, itu ya rekan-rekan, buat rekan-rekan semua yang mau beli silakan di WA beliau di 0831 4116 ya, 4488. Itu nomor WA beliau ya. Nah, kalau di nomor telepon beliau ada di 0858 2811 ya 5188. Nah, silakan kalian mau pesan berapa, nanti nego-nego sama Bapak Eko di situ ya kan. Kalian mau kirimnya kemana atau ada acara di rumah atau segalanya, silakan ya rekan-rekan. Bapak Eko siap memenuhi kalau ada di rumah stoknya gitu ya. Dan juga untuk Facebooknya yaitu Wahyudi. Nah, cari aja kalau ada gambar lahang ya itu sudah Wahyudinya. Nah, itu intinya ya. Oke, nah seperti itu ya buat rekan dengar semua yang mau merasakan Berkah Lahang 88 ini. Pak, ini kalau berkat namanya dan juga yang lain-lainnya apakah sudah ada Pak semacam haki karena sudah didaftarkan? Untuk keseluruhannya masih dalam proses, tetapi mulai NIP, SIUP, NPWP, TDP semua ada. Sudah ada ya. Kalau minuman seperti ini ada macam halalnya gitu nggak ya? Ya, sertifikasi halal dalam proses ini sudah terdaftar. Oh, ada juga ya kalau minuman ya. Oke, nah mungkin hakinya aja nanti Pak. Iya, supaya nama Berkah Lahang nggak diambil orang gitu kan. Sayang loh sudah dari tahun 2021 nanti diambil orang gitu kan ya. Nah itu. Untuk mengamankan. Iya, itu apalagi kan orang-orang kalau sudah namanya booming bisa diambil aja gitu ya. Memang sekarang sudah mulai banyak Pak usaha-usaha seperti ulun nih.
usaha lahang ini, tetapi mereka mungkin satu dengan yang lain beda-beda rasa. Satu mungkin pengadaan pohonnya tadi, yang kedua teknik fermentasinya itu yang jadi ada ciri khasnya masing-masing lah intinya. Jadi menyembuhan pian meminum berkalang yang ampun ini pasti ada berbedanya sedikit nih rekan dengar ya. Walaupun rasanya sama manis, cuman ada ciri khasnya lah gitu. Nah, yang mungkin bisa buhan pian ingat gitu ya. Nah, itu intinya. Jadi di satu lahang di Ranggang sama dengan di desa ini beda tuh. Nah, rasanya. Nah, jadi tergantung fermentasinya seperti apa ya dari para para mitra dan juga Pak Eko yang mengolahnya gitu intinya ya. Oke. Dan juga nih buat rekan dengar semua jangan lupa gelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah ini sangat penting loh rekan dengar untuk membuat usaha kawan kita itu lebih maksimal, lebih banyak lagi. Nah apalagi kalau kita mempromosikan, wah alhamdulillah benar gitu kan ya. Dan juga cinta produk dalam negeri. Iya betul. Nah iya kan. Ini apalagi dari tanah laut. Asli alami Pak dari tanah laut. Nah jangan lupa juga hutala himung olahan tanah laut. Nah maunya kita menukari di tanah laut, olahan tanah laut, insya Allah perputaran duitnya di tanah laut juga. Ekonominya intinya. Nah itu kan Pak maksud dari hutala ini. Iya. Biasa. Iya jadi enak ya kalau kita langsung beli ke masyarakat sekitar yang berusaha ini rekan dengar ya. Jadi hasilnya pun kita rasakan juga di tanah laut ini gitu kan. Nah itu intinya. Pak, mungkin selama ini adakah pelatihan-pelatihan nih dari ya yang Bapak sebutkan tadi di Senangkerin dan juga di Skobrak? Ini kan ini hasil kerjasama kami nih, Bapak Tokso di hari ini. Tentu Mas Ferry dalam kesempatan ini itu tadi saya nyampaikan banyak-banyak terima kasih support mereka. Mereka selalu melatih kita, berikan pelatihan, upgrade ya kita, bagaimana cara ngemas yang bagus, bagaimana cara memasarkan produk ini supaya lebih omsetnya lebih banyak ya. Terus dari kontrol mutu juga itu mereka selalu mensupport kita. Support ya Pak. Sampai kontrol mutu pun juga di situ ya. Bahkan event-event pameran, alhamdulillah sungguh luar biasa. Saya melihat beliau-beliau ini mantap ya. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semangatnya membantu kita para IKM atau UMKM ini untuk maju ya, untuk berkembang gitu di sini. Masya Allah. Terima kasih dalam kesempatan ini disampaikan ke beliau-beliau yang telah banyak membantu usaha kami. Oke, nah itu ya rekan dengar. Kemarin juga pas ada acara Manunggal Tuntung Pandang ya dimanapun, tapi sekarang ini sudah selesai nih Pak ya. Karena Bapak Bupatinya sudah kan pamitan. Nah, tapi di kemarin itu rekan di acara Manunggal tuh kan setiap desa tuh. Nah, itu punyanya IKM produk-produknya selalu dibawa nih rekan dengar. Terutama nih nggak ketinggalan. Iya, nggak ketinggalan ya. Nah, kenapa itu Dekranasda yang turun rekan dengar karena kan memang Dekranasda kan ini di bawah naungan di Senangkerin juga ya jadi enak ya rekan dengar untuk memperjualbelikannya. Kita tidak ikut ya, penjualnya ini tidak ikut ya. Bapaknya ini Bapak Eko maksudnya yang saya Pak Eko ini sudah tidak ikut, cuman produknya ini yang ikutkan. Di sana. Dari tim Dekranasda itu yang membantu memasarkan ini, mempromosikan ini dalam setiap event-event yang tertentu ya Pak ya. Nah, ini saya sungguh terbantu Pak. Terbantu. Jadi segala event yang besar ya kan insya Allah ada aja nih Pak Eko ya kan dan juga kawan-kawan IKM yang lainnya tergabung di sana rekan dengar. Ya karena memang IKM di tanah laut itu solid ya Pak ya. Nah, itu yang saya merasakan seperti itu. Kebersamaan, kegotong royongan. Persatuan dan kesatuan itu ada gitu. Ada. Gitu kita kan. Menjadi satu keluarga di situ ya Pak ya. Saling support lah gitu. Gitu intinya. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya rekan dengar karena memang tergabung di dalam grup juga ya Pak ya, grup WA gitu kan ya. Nah, jadi apalagi di zaman Covid kemarin ya kan selalu berbagi
apa ya, semacam gawian lah gitu Pak ya, supaya kawan nang syuting ini kada nganggur ya kan ya, semoga apa ada juga gawiannya gitu. Nah itu iya itu Pak yang saya suka Pak dari KM-KM yang ada di Tanah Laut ini kan karena memang supportnya gitu kan, apalagi anggota-anggota ya kan yang ada di Tanah Laut juga support juga ya kan, Uber tadi Uber rezeki ya. Nah itu juga banyak nih terkumpulan di sini nih Pak. Di Pemda sini aja banyak nih anggota Uber rezeki. Iya ya saya tahu gitu kan ya. Oke Pak, nih ke selanjutnya ingin berinovasi apa nih Pak selain lahang jumbo tadi? Nah apa ini ke depannya nih inovasinya? Baik Mas Ferry, saya sama dengan para pelaku IKM di Tanah Laut ini ingin selalu mengembangkan produknya, selalu ingin inovasi-inovasi yang lain. Tapi saya dalam waktu dekat ini memang berkeinginan ini membuka outlet ya minimal 5-10 outlet. Itu saya komposisikan namanya di situ Pondok Es Lahang dan Es Krim Rasa Durian. Jadi, gitu. Es krim ini betul-betul dari durian asli, bukan hanya rasanya. Dan kami sudah kerjasama dengan pabrikan untuk menciptakan durian itu dibikin es krim. Jadi bukannya rasanya, tapi betul-betul dari durian ya. Memanfaatkan juga di Tanah Laut ya banyak durian. Jadi satu itu, kedua supaya orang yang tadinya mau masuk outlet kami itu es krim tahu es lahangnya yang laku juga. Seperti itu. Apa nih ya? Wah. Es lahang ya cilnya. Nu karenya nah ya. Ada pilihan. Sebetulnya tidak meninggalkan lahang. Justru supaya orang masuk ke outlet atau rombong-rombong seperti es jumbo itu, tetapi brandnya Pondok Kuliner Es Lahang sama es krim durian. Iya. Seperti itu ya. Itu inovasi yang ingin diterapkan ya di Tanah Laut ya. Mudah-mudahan kita doakan ya rekan dengar ini bisa terlaksana nantinya dalam 1-2 bulan ini kata Bapak tadi kan. Ya mudah-mudahan perencanaannya sudah ada perencanaannya. Rombongnya sudah jadi satu. Nah, rombongnya sudah jadi satu ya. Ini sudah ada sebagai apa ya? Upaya kami memulai. Iya, pilot projectnya dulu nih gitu ya. Iya. Nah itu ya mudah-mudahan kita doakan ya rekan dengar. Amin. Dan buat kalian semua yang mungkin mau berpartisipasi untuk menjualkan silakan juga datang ya Pak Eko ya Pak ya. Ini kan nanti akan tersebar nih. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Senang untuk selalu berbagi Pak. Nah itu intinya ya. Sama-sama ayo. Gimana kita melakukan satu usaha. Artinya supaya ekonomi kita ada tambahan. Meningkat lah gitu. Tidak stagnan di situ aja ya Pak ya. Situ aja. Gitu. Oh iya, oke. Bagi teman-teman yang berminat kami sangat welcome ya. Wah, mantap nih Pak Eko. Ya masuk Pak Eko. Itu slogan itu kalau saya di acara-acara GKM, teman-teman di Uber itu yang Pak itu ya. Belum datang pasti itu yang bisa. Pak Eko. Iya, jadi selalu nyebut lahang pasti itu yang di anunya. Lahang masuk Pak Eko ya. Iya, karena itu Pak, relate itu gitu. Oke. Pak, ini terakhir nih pertanyaan saya, harapan ke depan Bapak nih untuk produk lahang ini, produk yang Bapak bikin ini. Ya tentu harapan ke depan kami bisa lebih giat lagi, lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas. Amin. Bukan hanya di Tanah Laut, tetapi di daerah-daerah lain, Pak. Karena memang benar-benar air nira atau lahang aren ini benar-benar berkhasiat, bermanfaat. Jadi ada khasiat obat sebenarnya, Pak. Dan kemudian untuk mungkin perizinan mungkin ada beberapa yang masih kurang, mudah-mudahan kita selalu disupport dari dinas-dinas terkait. Amin, Pak. Amin. Asal membuka diri aja ya kan Pak. Nah itu. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan aja lahang ini bisa lahang ini bisa benar-benar mendatangkan berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah itu ya rekan dengar harapan dari Bapak Eko untuk air berkah lahang ini gitu kan ya. Mudah-mudahan air lahang ini tidak
berhenti di situ saja gitu kan ya, selalu ada dan terus ada ya sampai kepada anak cucu kita semua rekan dengar ya. Karena ini memang minuman yang menyehatkan, yang menyegarkan ya kan, dan juga pokoknya enak aja lah pokoknya, banyak manfaatnya nih. Pokoknya kalau kalian minum ini insya Allah seger dan juga sehat ya. Pak, silakan promosiin Berkah Lahang di terakhir kita hari ini Pak di program Pojok IKM. Terima kasih Radio Tuntung Pandang. Terima kasih Mas Ferry dalam kesempatan yang baik ini. Tentu saya selaku owner Berkah Lahang, saya hanya ingin memberikan suatu wacana bahwa wacana kami dalam artian seperti ini. Kalau masyarakat kita, teman-teman dimanapun berada, kalau masalah gula aren semua sudah pasti merasakan. Tetapi belum tentu, saya yakin belum tentu semua sudah merasakan namanya air lahang ini. Nah, apalagi khasiat-khasiatnya. Di situ tentu saya melihat ini sebuah usaha atau potensinya memberikan suatu peluang buat kita semua. Terutama masyarakat sekitar kami, mudah-mudahan ikut pemberdayaan air minuman tradisional yang sangat menyehatkan. Jadi ini segar dan alami, Pak. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat di Kabupaten Laut pada khususnya dan masyarakat umumnya di Kalimantan Selatan, kalau berminat merasakan atau khasiat air lahang ini, bisa hubungi kami Berkah Lahang di nomor telepon 0858 2811 5188. Saya ulangi Pak lah, mungkin bisa dicatat di nomor HP 0858 2811 5188. Nah, itu ya. Itu. Di alamat di Benua Lawas ya, tempat tinggal ya. Di Benua Lawas nomor 34 ya. RT 10 RW 2 Pak. RW 2. Kecamatan Takisong, Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu. Oke, harganya Pak? Untuk harganya untuk user, untuk konsumen itu mulai harga 5.000 untuk botol kecil atau cup. Yang botol 600 ml yang sedang itu 10.000, yang botol ganal setelah jumbo tadi yang 1.500 ml itu 15.000 Pak. 15.000. Tetapi untuk harga reseller beda lagi. Jauh lebih murah. Dan kami memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku IKM atau pedagang atau yang suka berjualan, bisa hubungi kami untuk kolaborasi atau kerjasama Pak. Nah itu ya, nanti yang kamu mau kolaborasi dan kerjasama silakan ya. Atau mau investasi permodalan bisa juga. Nah gitu ya. Nah sistem bagi hasil atau gimana nantinya silakan nego aja gitu ya. Sama Pak Eko. Nah gitu ya Pak ya. Masa Pak Eko? Masuk Mas Ferry. Masuk. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Oke, ini sekali lagi ulun beritahu kepada para pendengar Radio Tuntung Pandang FM dimanapun kalian berada, yang mau pesan Berkah Lahang ya, silakan di 0831 4416 4488, ini untuk nomor WA ya. Untuk nomor telepon silakan di 0858 2811 5188. Untuk Facebooknya itu Bapak Wahyudi. Dan kalau kalian mungkin ada ke daerah Takisung ya, atau ke daerah pantai ingin mencicipi air lahang ini, silakan aja langsung ke alamat bapaknya di Benua Lawas nomor 34 RT 10 RW 2 Kecamatan Takisung. Nah di situ ya rumah bapaknya, silakan tuju aja. Jadi harganya jalan Pak, kebetulan. Pinggir jalan ya Pak ya? Wah enak aja kalau di pinggir jalan ya. Tanya aja namanya Pak Eko, di sana pasti tahu. Iya.
Oke, dengan harga 5.000 untuk botol yang kecil, yang tanggung ada 10.000, yang jumbo 15.000. Nah, jadi dan untuk harga reseller itu beda tapi lebih murah. Nah, itu intinya buat pian-pian seberataan warga masyarakat Tanah Laut yang mau beli ya. Dan juga di daerah-daerah Tanah Laut atau di daerah luar Tanah Laut silahkan beli langsung ya. Ramaikan nih lahang ini untuk kita konsumsi karena ini menyehatkan dan menyegarkan. Itu intinya. Tentu bukan hanya menyegarkan minuman ini, tapi satu hal yang sangat penting. Apa itu, Pak? Itu menyehatkan. Nah, itu menyehatkan ya. Menyehatkan bagi pedagang, menyehatkan badannya sekaligus menyehatkan ekonominya. Nah, jadi ada 3 yang menyehatkan nih rekan-rekan. Menyehatkan badan, menyehatkan si UMKM dan IKM ini, para pedagang ya kan, dan juga ekonomi. Nah, jadi ini ada 3 keterkaitan di antara lahang ini tentunya ya buat kalian semua. Oke, Pak, terima kasih banyak Pian sudah datang ke sini, Pak Eko ya. Terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan lahang yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami gitu kan, warga masyarakat Tanah Laut, apa saja komposisinya, apa saja manfaatnya gitu kan, dan juga yang lainnya, dan bagaimana caranya Bapak mengolah ini gitu kan. Dan juga berkolaborasi dengan kawan-kawan di lain, itu kan sangat-sangat pengalaman yang luar biasa tentunya yang bisa kami dapatkan di sini, Pak. Nah, itu menjadi pembelajaran juga buat Ulun sebenarnya gitu kan, dan juga kawan-kawan di lainnya. Terima kasih, Pak, mudah-mudahan lancar. Amin, dan juga terus maju dan berkembang. Amin. Amin, Mas Ferry. Iya, oke. Baik rekan dengar, sampai di sini saja kami menemani kalian semua di program Pojok IKM. Nantikan para pelaku IKM yang lainnya di setiap hari Selasa yang tentunya akan memberikan informasi-informasi terkait dengan dagangan atau produk-produk yang saat ini digelutinya. Oke.